Kiai Habib Husin Al-Khatiri, Kiai Nizar, Kiai Bahtiar, Maulana Ali, Ustaz Suhaib, Ustaz Abdul Syakur, terus Ustaz mana masih ada Ustaz Zulkifli, nama Atif. Semua kayak penyanyi, Atif itu. Dan seluruh wabil khusus keluarga besar Ustaz Syihabuddin dan mempelai yang sangat berbahagia, bergembira, raja sehari untuk hari ini, besok sudah suruh nyabu-nyabu, hari ini tidak boleh. Insya Allah moga-moga bahagia dunia akhirat. Kemudian juga kita yang sudah rumah tangga, yang sudah kakek nenek ini, moga-moga diberikan kebahagiaan dunia akhirat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, sampai nanti berkumpul di dalam surganya Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ala hadinya wa ala mana wasalahu salih hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syawillah lahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi ini adalah salah satu tugas daripada ayahanda Ananda Anisah, ya kayak namanya Anisah sih, Anisah binti Syihabuddin, melaksanakan satu kewajiban yang sudah diatur oleh Nabi Muhammad. Hakul waladi alal walid ayyusina isma wa adaba wa idha balagha falyuzawwij. Kewajiban orang tua kata Nabi kepada anak bisa nuntut. Pertama kata Nabi, ayyusina isma, kasih nama yang baik, nama yang mengandung doa. Ini menantu kan namanya Khalid. Nah, cocok sudah, nama yang bagus. Satunya Anisah, ya, bagus juga, sesuai dengan mengandung doa. Sebab nama-nama sekarang ini keren-keren, Ustaz. Justin Bieber, sama Justin Bieber, padahal kulitnya hitam aja, Ustaz. Namanya Justin Bieber, ditanya kelahiran apa, London, bukan. Pokoknya namanya Justin Bieber, ternyata sih ada. Bapaknya namanya Ijaz, mamanya namanya Titi. Justin. Lalu sebenarnya apa? Besar di Jember ternyata. Nah ini nama harus ngandung doa, ya. Rasulullah yang belum lahir sudah namanya masyhur, namanya Masya Allah, nama yang baik, ya. Muhammad Andi Faisal, keren itu bro. Ya, Muhammad orang yang terpuji, ini harapan orang tua bro. Andi orang yang punya, Faisal yang memisahkan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini batil, ini hak. Alhamdulillah bisa ngajar, kasih pengajian di rumahnya Habib Husin. Itu harapan orang tua, harapan orang tua. Sekarang alhamdulillah namanya sudah nama baik, mengandung doa. Ini Ustaznya, matanya mana Ustaz? Panggil sini. Ini nasihat kemana? Ini Ustaz bukan nasihatin sampean ini. Sampean sudah mengalami, kalau nikah kan sudah, saya masih belum ini. Makanya suruh sini. Aslinya nih molong-molong aku aja Ustaz saya. Kapan lagi? Iya. Ini enggak ceramah, enggak usah lama-lama karena
kemarin Ustaz ya. Enjoy aja kan ya, seru-seru. Ini nanti sebentar lagi saya bilang, tidak usah lama-lama. Katanya apa mungkinnya punya acara lagi. Kemudian yang kedua, wa adabahu, orang tua wajib mendidik. Ini masya Allah, mumtaz. Dua-duanya ini luar biasa. Orang yang dianggap ahlullah, ya, mereka hamilul Quran. Tidak ada kebanggaan bagi orang tua lagi melebihi anak-anak yang di dada mereka ada Al-Quran. Mereka dianggap ahlullah. Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit berat memberikan pendidikan bekal sebaik-baik warisan orang tua kepada anak bukan harta. Sebaik-baik warisan yang ditinggalkan orang tua kepada anak adalah ilmu. Dan mereka alhamdulillah sudah tugas orang tua menyelesaikan dengan baik. Mereka sesuai harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alimu auladakum bi salasati asya. Ajari anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiyyi. Tanamkan dia cinta kepada nabinya. Wa hubbi ahli baitih. Tanamkan cinta dia kepada keluarganya nabinya. Kemudian kenalkan wa qiraatul Quran. Kenalkan mereka dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Dan ini bukan sekedar baca, tapi hafal. Assalamualaikum. Masih ada tugas lagi kan? Masih. Ulun minta permisi. Ulun paham. Hanya ulun paham sebelum ulun dan Masih ada satu. masih ada lagi. Saya doakan lancar ya, banyak rezekinya, berkah. Masalah kalau saya doakan nanti amplopnya kena saya juga. Beliau ini keluarga saya, santri saya sama iya. Jadi kalau saya doakan lancar kan lancarnya ke saya juga nanti. Sekali, masya Allah. Masih mana? Yang kedua, yang ketiga, misalnya ambil saya doakan lancar. Barokah. Sebab kalau kita doakan rezeki orang lancar, malaikat doakan saya. Amin wa antam bismillah. Tidak lepas nanti kita bilang soal rezeki aja, paling tidak sama terus saja. Makanya saya paham, saya ini kalau ceramah mesti bawa amplop, supaya tidak harap-harap amplop orang. Ya betulan, saya tidak ada harap-harap satu saya di sini tidak ada lagi. Betulan saya tidak tadi kemarin ya, tidak di sini masih banyak. Loh masih ada. Nah, harap-harap tapi lah diamplopin tak terima ya. Ya kemarin saya ceramah tak sih, padahal saya tak tahu bisa apa itu. Guyon aja saya. Ya. Nah ini yang ketiga. Ini insya Allah Mas Walid kepingin hidupnya berkah, betul kan? Kepingin punya anak soleh, betul lah itu Mas Walid. Ya, pasti kalau kuncinya apa? Di ketiga. Kewajiban orang tua menikahkan anak. Maka ingat anak kepada orang tua. Ini sudah maaf orang tua itu susah payah mulai di kandungan, didik istrinya sampai ya, doakan, mulai di kandungan meriksakan. Ingat jerih payah orang tua. Makanya kalau kepingin hidup enak sebenarnya kuncinya gampang. Hidup kepingin barokah, kepingin punya keturunan yang soleh, itu sudah ada jalurnya Nabi. Nabi itu sudah ngomong, tidak repot. Sampai kepingin hidup enak, sampai kepingin punya keturunan soleh, Nabi sudah sampaikan. Apa Nabi katakan? Ridallah fi ridal. Makanya sampai selesai nikah ini,
Nanti orang tua sampean dudukkan dua-duanya sungkem, lihatin waktu sungkem. Orang tua sampean itu waktu megang kepala sampean ketika sampean nikah duduk, mereka itu nangis. Rata-rata orang tua melihat anaknya nikah, ya Allah, aku sudah nikahkan pagi hari ini. Tugasku ya Allah membesarkan mereka, memberikan pendidikan mereka. Sudah ya Allah, sekarang tugasku menikahkan mereka. Bener ya orang tua. Kurang enak apa? Nabi katakan kalau kepingin hidupmu enak, kau mendapatkan ridho. Kalau Allah ridho, apa yang dikasih? Kalau sudah Allah ridho, apa yang dikasih? Dunia dibuka oleh Allah. Bahkan ketika Allah senang cinta, Allah panggil tuh malaikat Jibril. Malaikat Jibril, saksikan olehmu aku cinta sama orang ini. Maka malaikat Jibril kumandang, seluruh makhluk, cintai orang ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya. Ketika Allah benci kepada seorang hamba, Allah pun mengatakan, ya Jibril, ini umur itu aku benci sama dia. Maka malaikat Jibril pun berteriak, makhluk, lihatin, Allah benci sama dia, maka bencilah kau kepadanya. Cari ridho orang tua, cari ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sampean harusnya justru ketika menikah mengambil anak seorang wanita dari orang lain, itu dari ini Ustaz Syihab, justru jangan sampai malah menjauhkan anak dengan orang tua. Bimbing sampean, menyebabkan orang anak makin takdim, makin hormat, makin cinta kepada kedua orang tua. Demikian pula sampai membimbing istri sampean supaya hormat, takdim kepada orang tua sampean. Cari ridho orang tua dulu. Lihat kebaikan orang tua sampean. Ketika sampean mencium tangan orang tua, sekarang sampean mencium tangan orang tua. Kenapa sih Nabi ajarkan kita mencium tangan dengan hidung? Ini kadang sekarang ini, maaf lah, sekarang ini banyak yang salah. Kakek nonton sinetron, anak kita kalau cium kadang yang laki itu gitu, yang laki gitu, cium bapaknya itu sama ibunya gitu. Pening apa kepalanya? Anak cewek sering cium tangan gini. Nabi ajarkan cium tanganmu dengan hidungmu, roihan, supaya kau bisa mencium aroma tangan ibumu ketika masih kecil. Ibumu, bapakmu itu ketika berkeringat kau cium tangannya, mereka semuanya adalah bau-bau yang gak enak. Mereka semuanya bau dengan pekerjaan. Mereka kerahkan hidupnya untuk membesarkan anaknya. Malam kadang berangkat ke pasar di saat orang tertidur. Panas mereka mencari rezeki. Bahkan kadang-kadang, maaf, kita saking banyak salahnya sama orang tua. Orang tua kita sering terlambat sholat gara-gara mencari rezeki. Dia tinggi di jalan-jalan. Ketika Jumat, orang tua kadang-kadang yang ada yang tidak sholat, ada yang nyari rezeki. Untuk apa? Untuk anak. Untuk anak. Mereka dapat uang bukan untuk kesenangan. Mereka kasihkan istrinya, berapa biaya anak kita mondok. Banting tulang mereka kirimkan, anak di sana, tidak disisakan untuk dirinya, semuanya untuk keperluan anak. Ketika saat ini sampai maaf mencium tangan, semuanya bau pekerjaan. Ingat, ketika orang tua kita sudah mulai menginjak umur 50 tahun ke atas, terutama 50 tahun ke atas, orang tua kita kadang-kadang tangannya tidak bau pekerjaan. Mereka tuntas menyelesaikan anak-anak dengan keadaan ringkih, kadang-kadang keadaan masa senja yang lemah, yang tua, kadang-kadang ada yang sakit-sakitan. Lihatin ketika sampai cium tangannya. Tangan orang tua kita kadang-kadang bau obat-obatan, kadang bau balsam, kadang bau self-care, kadang bau fresh care, kadang bau, terutama ibu-ibu kita, kadang-kadang baunya bau yukinya kayak putih. Pagi dan siang nggak sama. Saya kalau cium ibu ini harus lebih subuh, itu sholat subuh, pengajian, pulang ketemu ibu, assalamualaikum, kadang baca Quran, saya cium tangannya, baca Quran loh ini. Baunya setelah cium gini, hidung saya panas. Kenapa? Karena ibu saya habis pakai balsam. Sore beda lagi,
Ketika pulang pengajian gitu juga salam assalamualaikum, begitu cium keningnya sekarang dicium, ternyata tetap panas. Kenapa? Habis pakai fresh care, pakai safe care. Ya Allah, itu artinya apa? Bukan bau pekerjaan orang tua saya dulu waktu saya kecil, kanak-kanak ketika berangkat sekolah, cium tangan bau tahu orang tua saya, bau pekerjaan. Yang bikin wade bau wade, yang jualan ikan bau ikan, yang jualan ayam bau ayam. Tapi sekarang tidak monoton, pagi bau obat, siang bau obat. Artinya orang tua ngasih tanda, nah aku sudah mulai tua, aku mulai maaf, usiaku di atas lebih daripada jatah yang diberikan oleh Allah. 40 tahun mulai menurun kesehatan orang tua kita. Artinya apa? Nah, mumpung masih aku ada, bakti kau kepada orang tua. Aku adalah surga yang diberikan oleh Allah. Ketika kau di dunia ini, sarana paling gampang untuk masuk surga adalah melalui orang tua. Man qabbala baina 'ainai walidayka man qabbala 'adbatal Ka'bah wa kana lahu sitran minan nar. Siapa orang yang mencium kening orang tuanya seperti dia mencium pintunya Ka'bah, wa kana lahu sitran minan nar, dia akan terhalang daripada pintu neraka. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayh, tidaklah ada seorang anak yang memandang wajah orang tuanya nadhara rahmah, dengan pandangan kasih sayang, illa kataballahu lahu hajjatan maqbulatan mabrura, kecuali ditulis oleh Allah haji yang makbul. Ai haji makbul. Orang haji makbul adalah hajinya diterima, kemudian dia mati di Mekah atau di Madinah atau di tengah-tengah. Hajinya diterima, jasadnya diterima oleh Allah. Kayak Maimun Zubair. Ujar Nabi, apa pahalanya orang yang haji makbul? Man mata bainal Makkah wal Madinah wajabat lahu syafaati. Orang yang mati di Mekah, di Madinah atau di tengah-tengahnya, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Kalau haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji makbul syafaat Rasulullah, sampai pandang wajah orang tua sampai alhamdulillah ya Allah, punya ayah, punya bapak, alhamdulillah, beliau yang membesarkan saya. Dengan kasih sayang beliau, sampai maaf, sampai rumah tangga kayak gini orang tua kita ada nikmat. Berapa banyak orang tua anak yang ketika nikah orang tuanya sudah tidak ada, orang tuanya sudah ada. Mabrur. Sampai ada satu ulama namanya Imam Haywa, takdir betul sama orang tuanya. Kalau pengajian Imam Haywa itu yang hadir ribuan. Kalau beliau cerita tentang rojak, semuanya kayak diampuni oleh Allah. Kalau cerita tentang khauf, mereka semuanya takut akan ahli neraka, saking banyaknya dosa mereka lakukan. Itu lagi ceramah ribuan orang, tiba-tiba ibunya datang, dia panggil Haywa, labbaika ya. Di depan majelis kamu ribuan orang, beliau di atas tempat yang tinggi, ibunya nyuruh pulang kau. Tinggi ibu, dia lepas, maaf, jubahnya beliau lepas, imamahnya dia taruh, seridaknya dia taruh, dia sing-singkan dengan bajannya, dia datangi ibunya, tinggi ibu ada apa? Kasih makan itik. Di depan ribuan jamaah, dia maaf, disuruh untuk memberikan makan, tidak membantah. Beliau turun dengan takdim, merendahkan menundukkan kepala, wafid lahu janahal dzulli. Dia datangi di belakang ibunya, dia tunduk sampai dia kasih makan itu seperti anak kecil, padahal ulama besar. Sehingga maaf, seluruh jamaah yang hadir pada saat itu banyak yang meneteskan air. Mereka membayangkan gurunya yang seperti anak kecil di hadapan ibunya. Padahal beliau ulama besar, sudah usia senja, umur 70 tahun, tapi seperti anak, saking hormatnya sama ibunya. Satu hari ayahnya meninggal, dia ciumin ayahnya, dia tatap pada orang tuanya sambil menangis. Sehingga orang-orang maaf yang tidak mengerti mengatakan, mahadzal buka ya Haywa, apa tangisan ini? Apa kau tidak ridho sama orang tuamu meninggal? Beliau tidak menjawab. Beliau tetap memandang ayahnya, diciuminya arahnya. Begitu selesai penguburan, dia datangi saudara-saudara temannya tadi yang mengatakan, apa tangisan kau tidak ridho dengan orang tuamu meninggal? Dia katakan, wallahi kabirati,
Demi Allah aku ridho ayahku meninggal. Kenapa aku menangis? Rahmatan lahu, aku sayang sama dia. Libabani ilal jannah, kemarin aku punya 2 pintu untuk masuk surga. Begitu gampang Allah kasih jalan untuk masuk surga. Yang pertama pintu kalau dibuka, coba kalau ini 2 pintu sama 1 pintu, jangan pandang. Ini pintunya 2, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dua-duanya dibuka lebar. Yang ini cuma 1 pintu kecil, padahal ini gede, cuma 1. Kalau ibarat kalau dari sana suruh jalan mata ditutup, kalau lewat sini insya Allah tidak terbentur. Tapi kalau yang 1 ini bisa jadi kejedok. Kemarin aku punya 2 pintu. Kenapa? Yang pertama pintu ab, pintu melalui ayah. Yang kedua pintu al-um, pintu melalui ibu. Karena ada amal anak kepada orang tua, ada yang bisa dilakukan waktu orang tua hidup, tapi tidak bisa dilakukan oleh orang di waktu orang tua sudah tiada. Kalau kirim doa orang tua masih hidup ataupun meninggal bisa, tapi maaf, memandang wajah orang tua hanya bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup. Mencium telapak tangan orang tua itu hanya bisa dilakukan ketika masih hidup. Merangkul badan orang tua itu dilakukan ketika orang tua masih hidup. Ngomong lembut, ya, kata Nabi, tidaklah ada seorang anak yang mendatangi orang tua. Wa jalasa min indihi, dia duduk di samping abah mamanya. Wa takallama huma bil kalam, dia ngomong, nggih ma, mama udah sarapan. Lembut sedikit. Wa takallama huma bil kalam, lembut perkataannya. Selesai ngomong, ma, lu mau kerja ma. Ketika dia keluar, wa kharaja min indihi, keluar dari pintu kamar orang tuanya, maghfuran lah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Kepingin enak hidup, muliakan orang tua. Kepingin enak, senangkan orang tua. Jangan ngurusin diri sampai, urusin orang tua sampai, maka Allah akan mengurus hidupnya sampai. Itu kunci kebahagiaan. Kepingin anak soleh, saling bakti sama orang tua. Janjinya Nabi, birru abaakum, senangkan, muliakan orang tua. Tabarrukum abnaukum, anak nanti otomatis dia akan menghormati, memuliakan, dan kalau dikasih oleh Allah rezeki anak yang berbakti kepada orang. Saya kira cukup itu dulu yang disampaikan. Semoga manfaat. Barokah fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.